Selanjutnya, kita akan melakukan phase turning. Pertama, saya akan menentukan data teknisnya, seperti memanggil tool 1 yang akan digunakan bersama dengan data teknis tool tersebut. Kita dapat melihat dan menambahkan tool baru dengan mengklik icon offset. Di sini telah tersedia beberapa tool yang dapat digunakan. Kita dapat menambahkan tool baru dengan mengklik icon New Tool dan akan muncul beberapa pilihan tool yang dapat digunakan. Misalnya, saya akan memilih Turning Tool. Saya dapat menentukan nama toolnya dan posisi atau arah tool tersebut. Kemudian, pada daftar tool, kita dapat mengisi data geometri seperti radius tool, atau pada beberapa tool, saya dapat mengisi lebar ujung tool. Data X dan Z dapat ditentukan dengan cara measure tool, namun saya tidak akan menjelaskannya. Jadi, misalkan kita isi saja 100. Kembali ke program kita tadi. Pada baris selanjutnya, saya akan mengisi G96, yaitu untuk kecepatan makan secara konstan, disusul dengan kecepatan putar spindle dan arah putar spindle, di mana M3 adalah putaran searah jarum jam. Kemudian, saya akan membuat gerakan toolnya. G00 digunakan untuk gerakan cepat secara lurus, dan juga disertakan koordinat yang akan dituju, seperti ke X52 dan Z0. Perlu diketahui bahwa data X merupakan besaran diameter. Maka pada X52, jarak T1 dengan benda kerja adalah 1 mm. Selanjutnya, saya menggunakan G01, yaitu tool bergerak secara linear dengan feed rate tertentu ke koordinat tertentu. Di sini, saya akan menggunakan feed rate sebesar 0,2 dengan satuan yang telah saya tentukan sebelumnya, yaitu mm per putaran, dan koordinat yang dituju yaitu X minus 1,6. Jika Z tidak saya tentukan, maka posisi Z tidak akan berubah dari program yang terakhir yaitu Z0. Setelah itu, saya menggunakan G00 kembali untuk mengangkat tool ke Z2 X52. Kemudian saya akan mengembalikan tool ke posisi yang aman dengan G00 kembali ke posisi X100 Z100. M01 saya gunakan untuk optional stop yang akan saya jelaskan nanti. Tahap berikutnya adalah contouring. Pada tahap ini, saya tetap menggunakan tool 1, sehingga saya tidak perlu menyebutkannya lagi. Kemudian, saya ketik G96 dengan speed rate 250, kemudian M3. Saya menentukan sendiri speed rate-nya hanya untuk simulasi. Namun pada realnya, speed rate ditentukan berdasarkan rumus atau tabel tertentu. Selanjutnya, pada gerakan toolnya, saya gunakan G00 ke X45 dan Z10. Pada contouring ini, saya mengklik turning dan kemudian memilih stock removal. Kemudian, saya isi data pada tabelnya. NPP adalah nama konturnya, misalkan kontur.2 kontur_E. MID merupakan infinite depth, yang berarti kedalaman sekali memakan alat potong. Misal saya buat 1,5 mm. Val Z adalah ketebalan yang disisakan untuk proses finishing pada aksis Z, dan val X pada aksis X. Ini saya kosongkan saja, karena akan saya gabung pada bagian val, yaitu ketebalan yang disisakan secara keseluruhan. FF1 adalah feed rate pada proses strafing. FF2 adalah feed rate pada proses strafing jika ada tusukan atau seperti pada gambar adanya tusukan ke bawah. Namun, pada bagian ini kita tidak menggunakannya, jadi kosong juga tidak masalah. Dan FF3 adalah feed rate pada proses finishing. Selanjutnya, ada vari yang memberikan pilihan alur tool pada contouring yang ingin digunakan, di mana saya akan menggunakan nomor 9. Selanjutnya, ada DT, yaitu dwell time yang digunakan untuk memutuskan chip. Ini juga akan saya kosongkan. Kemudian, ada DAM,
yaitu rentang jarak untuk chip braking. Ini juga saya kosongkan. Artinya, saya tidak menggunakan fitur tersebut. VRT adalah jarak menaikkan tool saat proses roughing. Misal, saya buat 1. Setelah semua selesai, saya klik OK. Kita kembali ke cycle 95, lalu klik Recomp. Kemudian pilih Attach Contour. Di sini, kita akan menginput alur konturnya. Pada start point, kita menggunakan diameter dan memulai dari X16 dan Z0. Lalu accept element. Berikutnya, kita menggunakan elemen garis lurus, lalu menginput posisi X20 dan Z-2. Sehingga sudut alfa akan terisi otomatis, kemudian accept element. Selanjutnya, kita menggunakan horizontal line. Isi Z dengan -20. Pilih undercut form E sebesar 2,5 kali 0,4. Lalu accept element. Kemudian gunakan vertical element, isi X sebesar 30 dengan chamfer sebesar 1 mm dan accept element. Selanjutnya gunakan horizontal element ke Z-35, kemudian accept element. Lalu gunakan vertical line ke X 40 dengan chamfer 1 mm, kemudian accept element. Kemudian ke kiri ke Z-55, lalu accept element. Kemudian ke atas ke X50, accept element. Kemudian klik accept untuk mengakhiri kontur. Program kontur akan ditambahkan otomatis pada bagian bawah dan kita tetap dapat melanjutkan program setelah cycle 95. Lalu, saya akan mengembalikan tool ke posisi aman dengan G00 ke X100 Z100 dan ditambahkan dengan M01.